pas Reza ini ambil air di botol yang terakhir, tiba-tiba Reza itu bulu kuduknya itu merinding. Dia nyoba nih, lihat kiri kanan nggak ada apa-apa. Dia kembali masukin air lagi ke dalam botol terakhir itu, dan tiba-tiba Reza itu mencium aroma yang sangat busuk. Diendus sama si Reza, dari mana nih bau ini busuk banget. Dan tiba-tiba pas di depannya ada rombongan pocong banyak banget. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Reza berusaha di situ buat baca ayat kursi ya. Dia baca ayat kursi kenceng-kenceng, dan tiba-tiba kayak ada sinar merah itu memancar ke arah Reza ya. Diamati sama Reza, itu sinar merah itu semakin mendekat, dan ternyata itu nyerang Reza. Reza kan menghindar ke sana, balik lagi, Reza kan bingung kan, astagfirullahaladzim, balik lagi nyerang Reza. Diamati tuh benda sama Reza, dan ternyata itu adalah sebuah keris. Kali ini ada satu cerita yang dikirim sama Mas Tony yang ada di Surabaya. Dia menceritakan tentang satu kisah pendakian di Gunung Semeru. Baik, sebelum saya masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung dan berkunjung ke channel ini, dan buat teman-teman yang sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Cerita berawal dari satu keluarga. Di dalam keluarga tersebut ada bapak, ibu, dan satu anak laki-laki. Bapaknya bernama Hendri, ibunya bernama Maryam, dan anaknya bernama Reza. Mereka tinggal di kota Malang, Jawa Timur. Sebelum saya masuk lebih dalam ke ceritanya, saya ingin menceritakan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari keluarga ini. Bu Maryam adalah seorang janda. Dia cerai mati dari suaminya, dan sepeninggal suaminya, Bu Maryam ini menjadi TKW di Hong Kong ya, untuk menyambung hidup, untuk menyekolahkan Reza. Dan pada waktu Bu Maryam menjadi TKW di Hong Kong, Reza ini ditinggal di kampung halamannya di Malang ya, dan dititipkan tinggal bersama budenya. Lalu Pak Hendri itu adalah suami baru dari Bu Maryam. Jadi kisahnya seperti ini. Dulu ketika Bu Maryam pensiun menjadi TKW dari Hong Kong, balik ke kampung halamannya di Malang, dia berpikir uang yang didapat dari hasil dia menjadi TKW itu sudah cukup ya untuk membuka sebuah usaha di kampung. Bu Maryam pulang ke kampung, dan waktu itu Reza baru lulus SMA. Ketika Bu Maryam pulang dari Hong Kong menjadi TKW, itu Reza udah baru aja lulus SMA dan mau masuk ke dunia kuliah, masuk ke perkuliahan. Suatu hari Bu Maryam sedang makan-makan bersama teman-temannya di salah satu restoran yang ada di kota Malang. Nah, di restoran tersebut Pak Hendri dulu bekerja sebagai tenaga pramusaji di situ. Akhirnya mereka berdua karena saling tertarik, mereka pun berdua berpacaran. Pak Hendri itu lebih muda dari Bu Maryam, dan pada waktu mereka pacaran itu Pak Hendri juga masih bujang. Tapi Bu Maryam udah janda, punya seorang anak. Bu Maryam umurnya 42, Pak Hendri itu 32 waktu mereka memutuskan untuk pacaran. Dan singkat cerita, karena mereka saling tertarik, akhirnya mereka pun menikah. Akhirnya setelah menikah, mereka berdua sepakat untuk membuka sebuah usaha, yaitu toko kelontong di depan rumah mereka. Tapi sebenarnya Reza, anak dari Bu Maryam, itu kurang setuju ibunya tersebut menikah dengan Pak Hendri. Menurut Reza, ibunya sudah banting tulang menjadi TKW, menyekolahkan dia, nabung sampai dia punya penghasilan dan tabungan yang banyak.
Dan sebelum menikah itu memang Bu Maryam sudah punya ide ya untuk membuka sebuah toko usaha kelontong di rumahnya. Dan tiba-tiba ketemu Pak Hendri, dan Pak Hendri memutuskan keluar menjadi pramusaji dari restoran tadi dan ikut membuka warung kelontong. Menurut Reza itu Pak Hendri cuma mau nebeng hidup aja sama ibunya. Jadi sikap Reza sama Pak Hendri itu bisa dibilang agak kurang ajar dan nggak pernah sopan. Ibunya itu Bu Maryam itu sudah berusaha meyakinkan Reza kalau enggak, wong ini usaha kan ibu, itu patungan sama bapakmu. Enggak, dia bukan bapakku. Reza itu selalu memotong kalau ibunya itu bilang Pak Hendri itu bapaknya. Reza itu belum bisa menerima sampai sekarang. Ini usaha itu kan patungan, Cah Bagus, bukan uang ibu sendiri, juga Pak Hendri juga, bapakmu yang baru juga. Enggak, dia bukan bapakku, Bu. Ya sudah, yang penting ibu sudah menjelaskan sama kamu kalau semua hasil membuka toko kelontong ini patungan dari ibu sama bapak. Ya sudah, terserah Bu, yang penting Reza itu belum bisa nerima, ucap Reza sama ibunya. Ibunya cuma bisa menghela nafas. Ya memang Reza itu wataknya ngeyelan, keras kepala, sama seperti bapak yang bapak aslinya, bapak kandungnya yang sudah meninggal. Dan Pak Hendri itu nggak pernah mempermasalahkan kalau sikap Reza terhadap dia itu sering nggak sopan ya, sering sembrono, sering sapenake dhewe lah. Dia nggak pernah mempermasalahkan itu. Dia tetap menganggap kalau Reza itu adalah anak kandungnya sendiri. Dia tetap menyayangi Reza. Singkat cerita, Reza sudah menjadi seorang mahasiswa. Dia kuliah di salah satu universitas yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Pada suatu hari, Reza punya rencana untuk mendaki ke Gunung Semeru bersama 4 orang temannya. Ada Wahyu, Andi, Toto, dan Ferry. Kebetulan mereka itu punya satu hobi, yaitu mendaki gunung, dan mereka juga kenal di organisasi mahasiswa pecinta alam ya yang ada di kampus mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk berangkat pada hari Kamis. Jadi pada waktu itu sebenarnya itu H-1 minggu ya, 1 minggu sebelum mereka itu melaksanakan ujian semester awal. Nah, Reza itu pamit suatu hari pada ibunya untuk mendaki ke Gunung Semeru. Di situ ibunya agak keberatan karena itu kan menjelang ujian semester. Reza dibilangin, "Mbok nanti aja Le, ke Gunung Semerunya, mendakinya nanti aja. Kan ini udah mau ujian semester. Kamu fokus aja dulu ke kuliahmu, ke ujianmu. Gampang nanti habis ujian, kamu kan bisa baru mendaki. Nggak apa-apa bilang sama teman-temanmu. Kan kalian juga lebih harus mentingin perkuliahan kalian." "Halah Bu, ujiannya masih seminggu lagi kok. Tenang aja Bu, nggak ganggu. Paling mendaki lama-lamanya 2 hari. Kamu itu dari dulu kok mesti ngeyel." Keras kepala dibilangin sama ibu. "Bu, ya nggak enak Bu, aku udah janjian sama teman-temanku. Masa aku nggak jadi ikut?" "Jan kowe iki jan ngeyel keras kepala. Ya wis, tapi tenan yo, hati-hati ning kono. Gak entuk suwi-suwi, mulih langsung sinau. Awas kowe nek gak fokus karo ujianmu." "Tenang aja Bu, tenang." Dan di situ Pak Hendri coba ikut menasihati Reza buat nurut sama ibunya. "Lele, mbok sing nurut be ibumu. Ibumu bilang kayak gitu demi kebaikanmu kok." Kowe iki dudu bapakku yo. Rasa melu-melu, kakean cangkem." Si Reza itu malah menanggapi ucapan Pak Hendri dengan sangat kasar. Ibunya itu menghardik Reza. "Za, kowe kencan yo, mbok sing sopan karo wong tuwa. Kae dudu bapakku, Bu. Wegah aku sopan-sopan apa?" Setelah itu Reza pergi. Bu Maryam itu coba bilang sama Pak Hendri buat sabar. "Pak, ngapurone Reza yo, Pak. Sing sabar yo, Pak. Wis ora apa-apa. Saya itu tetap sabar menghadapi anakmu itu. Dia juga udah menjadi anakku. Nggak apa-apa, nggak usah merasa nggak enak sama aku. Aku sayang sama Reza seperti aku menyayangi anakku sendiri. Yo, kowe gak usah pikiran. Wis umum lah, anak gawonanku ya kaya ngono kuwi.
karo bapak tirine okeh sing model ngono. Tenang ya Bu ya, aku ya sabar kok, Ibu ndak usah pikiran. Iya Pak nggih, matur suwun ya Pak Jo. Yo. Singkat cerita, hari Kamis tiba, di mana itu adalah hari pendakian. Mereka semua kumpul di rumahnya si Reza. Setelah ngecek perlengkapan logistik yang akan mereka bawa ke Semeru, dirasa lengkap semuanya, mereka langsung gas menuju ke base camp Ranupani pakai motor. Mereka bawa 3 motor. Totok boncengan sama Andi, Ferry boncengan sama Wahyu, dan Reza pakai motor sendiri. Selang beberapa jam, mereka udah sampai di base camp Ranupani. Mereka langsung menuju ke pos perizinan buat simaksi. Nah pas simaksi, Wahyu yang ninggalin KTP di situ buat mewakili teman-teman yang lain. Setelah simaksi beres, mereka langsung menuju ke salah satu warung yang ada di area base camp. Mereka makan, mereka minum, nyantai-nyantai di situ, selonjor karena waktu baru masuk ke jam 12 ya, masih masuk waktu zuhur, dan mereka berencana buat mulai masuk ke jalur pendakian itu waktu asar jam 3-an. Nah singkat cerita, waktu asar pun tiba. Setelah mereka menunaikan sholat asar berjamaah di musola yang ada di base camp, mereka langsung masuk ke jalur pendakian. Mereka jalan ya menuju ke pos 1 Landengan Dowo, dan singkat cerita mereka sampai di Landengan Dowo. Di situ mereka break bentar buat minum. Setelah itu mereka langsung tancap lagi, gas lagi menuju ke pos 2 Watu Renjeng. Di Watu Renjeng juga mereka cuma break bentar ya buat minum dan makan snack. Setelah itu mereka langsung lanjut lagi jalan karena mereka punya rencana tiba sampai di Ranukumbolo buat diriin tenda, buat makan itu sekitar maghrib. Jadi mereka itu jualan agak ngebut ya. Mereka akhirnya jalan terus tuh ngebut sampai tibalah mereka akhirnya di Ranukumbolo. Waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Akhirnya mereka di situ mendirikan satu tenda. Mereka mendirikan satu tenda, mengeluarkan logistik buat mereka masak dan makan malam. Karena setelah makan malam itu istirahat di Ranukumbolo, mereka bakal langsung melanjutkan perjalanan. Mereka itu punya target ya, sampai di pos terakhir Arcopodo sebelum summit ke puncak itu paling enggak ya jam 2 lah, jam 1 dini hari atau jam 2, biar mereka bisa istirahat dulu di Arcopodo, baru nanti subuh mereka bisa summit ya, puncak ke Mahamerunya. Suasana di Ranukumbolo pada malam itu cukup ramai ya. Banyak banget pendaki di situ ngediriin tenda. Ada yang setelah mereka kenalan, ada yang mau langsung lanjutin perjalanan habis ini bareng mereka, ada yang cuma mau sampai Ranukumbolo terus balik lagi ke base camp, ada yang lanjutin perjalanan besok. Pokoknya banyak banget pendaki pada malam itu. Nah, tenda mereka kan udah berdiri di situ satu tenda. Mereka ngeluarin logistik, mereka masak buat makan malam. Sebelum masakan itu mateng, Reza sempat minta izin sama teman-temannya mau buang air kecil. Akhirnya Reza jalan ke sebuah lokasi yang nggak begitu jauh dari tenda yang mereka dirikan. Ada sebuah pohon yang besar, disitulah Reza kencing ya, buang air kecil. Dan pas Reza lagi kencing, tiba-tiba dia mencium sesuatu yang sangat menyengat hidungnya. Dia nyoba ya buat najemin lagi penciumannya, dan ternyata itu adalah bau kemenyan. Bau itu sangat menyengat di hidung Reza. Reza agak merinding di situ. Dia nyoba ya, lihat kiri, kanan. Dari mana asal bau kemenyan itu? Reza cepat-cepat nyelesain kencingnya di situ. Setelah dia nutup resletingnya, dia langsung tuh mau jalan ya balik ke tendanya karena agak merinding dia di situ. Nah pas dia lagi jalan tiba-tiba dia ngelihat ada sebuah gundukan di situ. Gundukan yang ada ini ya, ada kayak pagar, dipagari di sebelahnya. Itu apa ya? Dilihat sama Reza, oh ternyata di situ ada sebuah makam ya, bisa dibilang makam karena di situ ada plakatnya. Dilihat sama Reza, oh ternyata pendaki yang meninggal di area situ di Ranukumbolo. Dan ada sesajen di situ, ada kemenyan yang nyala dan ada juga dupa di situ. Akhirnya Reza agak lega. Oh ternyata baunya dari sini, aku kira apa. Nah pas Reza ini noleh mau ngelanjutin jalan ke tenda, tiba-tiba dia kaget. Wah, ada seorang pendaki cewek tiba-tiba ada di depannya. Pendaki itu sendirian, cantik, rambutnya sebau segini ya. Kayak siapa ya, saya gambarin
wajahnya itu cantik, natural ya, menurut penuturan dari Mas Tony yang ngirim cerita ini. Mirip-mirip kayak Chef Renata lah ya, 11-12 kata Mas Tony. Akhirnya di situ Reza berusaha nyapa sama cewek tadi, pendaki itu. Halo mbak, sendirian aja? Iya saya sendirian. Kamu juga sendirian? Tanya cewek itu. Enggak, aku nggak sendirian, aku sama teman-teman tuh banyak. Masih Nenda, masih masak, mau gabung? Ayo bareng makan di sana dulu. Enggak, aku di sini aja, kata cewek itu. Akhirnya mereka berkenalan ya. Nama dari cewek itu adalah Tari. Mereka ngobrol di situ ngalor ngidul. Nah, setelah mereka ngobrol agak lama, tiba-tiba Tari ini berucap sama Reza, yang bikin Reza ini agak kaget. Sebaiknya kamu itu pulang aja, Za. Karena ibumu kan kayaknya khawatir sama kamu. Dek. Reza kan agak kaget kok. Dia kayak tahu kalau aku mau mendaki ke Semeru itu nggak dapat izin awalnya dari ibuku ya kan. Reza kebingungan tuh. Akhirnya Reza balik mau nanya ke Tari perihal kebingungannya itu, dan tiba-tiba pas dia menoleh ke arah Tari, dia udah nggak ada. Tari itu udah hilang dari situ. Reza makin kaget kan, loh kok nggak ada ini, kemana ya si Tari? Dilihat kiri kanan. Akhirnya Reza ini nggak mau ambil pusing ya, mungkin Tari balik ke tendanya atau dia lagi kencing, nggak bilang sama dia. Setelah itu Reza balik lagi ke tendanya ya, buat nyamperin teman-temannya buat makan malam. Nah di sisi lain, ibunya Reza, Bu Maryam itu di rumahnya lagi sholat isya. Nah pas Bu Maryam lagi sholat isya, tiba-tiba Bu Maryam itu kejatuhan cicak. Bu Maryam kaget kan, astagfirullahaladzim, pas di depannya tuh jatuh di sajadah. Akhirnya Bu Maryam kan agak jijik ya, kayak gini, kayak di sentil-sentil cicaknya biar lari. Setelah itu Bu Maryam nyoba nyari Pak Hendri. Dia mau bilang kalau barusan dia kejatuhan cicak, ada apa ya, karena mitosnya kalau kejatuhan cicak kan bakal ada sesuatu yang jelek. Akhirnya Bu Maryam ini jalan ya dari ruang sholat di rumahnya. Dia berusaha buat nyari Pak Hendri, manggil-manggil, kok nggak ada sautan. Akhirnya Bu Maryam menuju ke tokonya. Nah sebelum sampai di toko, Bu Maryam itu kan ngelewatin kamarnya Reza. Nah pintu dari kamarnya Reza itu agak kebuka ya dikit. Bu Maryam nengok ke situ, ternyata Pak Hendri ada di situ. Akhirnya Bu Maryam ke situ kan, Pak, dari tadi tak panggil kok ndak nyaut. Iki lho Bu, ono tikus mlebu nang kamar Reza. Baru tak usir ini tikusnya dari sini. Wah alah dalah, tak kira neng ndi. Nganu lho Pak, aku kok nembe bare sholat iso kok ketibanan nganu yo, cecek. Lah terus tanya Pak Hendri, kan katanya mitosnya kalau kejatuhan cicak bakal ada apa-apa yang jelek Pak. Halah kamu itu, jangan mikir yang aneh-aneh lah. Aku kok khawatir Pak sama Reza, nanti ada apa-apa di gunung. Khawatir piye lah, itu tadi kejatuhan cicak, ndak usah dipikirin. Kamu itu kayak orang kuno aja zaman dulu. Udah kamu ndak usah pikiran macem-macem. Nggak ada apa-apa sama Reza, nggak usah khawatir. Wong anak cowok kok main sama teman-temannya ke gunung kok dikhawatirin terus kayak anak wedok wae. Nah kan cuma anakku satu-satunya Pak. Ya udah nggak ada apa-apa, berpikiran positif aja Bu. Yo sedang aku digawein kopi rono. Yo. Akhirnya Bu Maryam setelah bicara sama Pak Hendri ya, menuju ke dapur buat bikin kopi. Sementara itu di Ranukumbolo, Reza sama teman-temannya udah selesai makan. Mereka ngebersihin peralatan yang barusan buat makan, terus ditata lagi, tenda dikemasi. Mereka ngelanjutin perjalanan masuk ke jalur pendakian lagi. Setelah dari Ranukumbolo, mereka ngelewatin ada Tanjakan Cinta. Di Tanjakan Cinta ada berkembang mitos di situ. Kalau kita bisa naikin Tanjakan Cinta sampai atas, nggak noleh sama sekali, kita bakal dapat jodoh yang diinginkan. Nah di situ mereka berlima, ayo sopo sing iso tekan dhuwur ya, nggak noleh sama sekali. Kowe lagi seneng sopo, kowe jodohmu berarti. Wah mereka kan seneng tuh di situ bercanda ya, buat ngurangin rasa capek mereka juga. Bercanda, mereka akhirnya sampai di atas. Setelah sampai di Tanjakan Cinta, mereka ngelewatin Padang Oro-Oro Ombo.
Jadi ada hamparan yang sangat luas dan ada hamparan bunga di situ yang sangat indah berwarna ungu bernama Verbena brasiliensis. Itu bunga yang cantik sekali ya, tapi sangat mematikan. Setelah mereka melewati padang oro-oro ombo yang begitu indah, mereka sampai di Cemoro Kandang. Di Cemoro Kandang mereka berhenti break bentar ya buat minum. Setelah itu mereka lanjut lagi, gas lagi, tancap menuju ke Jambangan. Nah di Jambangan ini, setelah Jambangan menuju ke Kalimati, ini treknya kan agak sadis ya bisa dibilang, karena ngetrek ke atas terus. Sebelum naik ke Kalimati dari Jambangan, dari pos Jambangan mereka minum dulu di situ. Mereka minum air putih agak banyak ya, ngisi pakai snack lagi sedikit ya, cracker mereka isi, minum air putih, mereka langsung tancap ngetrek menuju ke Kalimati. Dan singkat cerita mereka sampai di Kalimati. Nah di Kalimati ini mereka berhenti di situ karena habis ngelewatin trek yang begitu dahsyat ya, kalau para pendaki bilang itu sadis lah, itu trek paling sadis di Gunung Semeru. Setelah itu mereka ya minum, ngobrol, ngeluarin kompor portable buat ngupi bentar di situ. Dan si Reza itu ngajak Wahyu, yuk kita ambil ini air persediaan udah habis, udah tipis banget. Oh ya, ini mata airnya kan cuma setengah jam paling ya ke Sumber Mani. Nah di situ ada sebuah mata air namanya Sumber Mani. Akhirnya Reza ini sama Wahyu menuju ke mata air tersebut. Mereka jalan menuju ke sumber mata air itu tadi, Sumber Mani namanya. Mereka sampai tuh nggak begitu lama, setengah jam mereka sampai di Sumber Mani. Mereka mulai ngambil air, dimasukin ke dalam botol. Nah pas mereka lagi ngambil air, tiba-tiba Wahyu itu lari terbirit-birit, ninggalin si Reza di situ. Lari si Wahyu. Reza cuma ngeliatin sambil manggilin si Wahyu. Yuk, mau kemana yuk? Wahyu itu nggak noleh sama sekali. Dia lari ya, arahnya itu balik ke tendanya. Reza kan bingung. Kenapa sih? Kok tiba-tiba lari si Wahyu? Akhirnya Reza kan apa dia diliatin sesuatu. Tapi si Wahyu ini berusaha nenangin hatinya sendiri. Bismillah, nggak ada apa-apa, lihat kiri kanan nggak ada apa-apa. Reza ngambil lagi tuh air ya ke dalam botol, dimasukin. Nah pas Reza ini ambil air di botol yang terakhir, tiba-tiba Reza itu bulu kuduknya itu merinding. Dia nyoba nih, lihat kiri kanan nggak ada apa-apa. Dia kembali masukin air lagi ke dalam botol terakhir itu, dan tiba-tiba Reza itu mencium aroma yang sangat busuk. Diendus sama si Reza, dari mana nih bau ini busuk banget. Dan tiba-tiba pas di depannya ada rombongan pocong banyak banget. Pocong itu menatap ke arah Reza. Walaupun pocong itu ada kayak kapas itu di matanya. Pocong banyak banget di balik semak-semak pohon. Reza kaget kan, astagfirullahaladzim. Dia coba ucek-ucek matanya, Astagfirullahaladzim. Reza berusaha di situ buat baca ayat kursi ya. Dia baca ayat kursi kenceng-kenceng, dan tiba-tiba pocong-pocong itu menghilang. Reza ngucek-ngucek lagi matanya. Alhamdulillah ya Allah, udah hilang. Reza itu ngelus dadanya, alhamdulillah. Nah, pas Reza ini lagi udah selesai itu ngisi air, Reza mau cepet-cepet balik ke tendanya. Tiba-tiba Reza itu melihat lagi kayak ada sinar merah itu memancar ke arah Reza ya. Diamati sama Reza, itu sinar merah itu semakin mendekat dan ternyata itu nyerang Reza. Reza kan menghindar ke sana, balik lagi, Reza kan bingung kan, astagfirullahaladzim, balik lagi nyerang Reza. Diamati tuh benda sama Reza, dan ternyata itu adalah sebuah keris. Itu adalah sebuah keris terbang, keris mabur kalau kata orang Jawa, nyerang Reza. Reza baca ayat kursi kenceng-kenceng di situ kan, dibacain sama Reza, dan tiba-tiba keris itu hilang, lenyap entah kemana. Kaki Reza itu bergetar hebat ya di situ, karena saking takutnya. Akhirnya Reza di situ baca-baca, botol udah keisi semua kan air, walaupun dengan kakinya yang sangat bergetar, karena mau gimana pun dia tetap takut kan, sebagai manusia biasa melihat hal seperti itu yang tiba-tiba mau nyerang dia. Tapi Reza nggak lari, balik ke tendanya,
Dia agak cepet aja, jalannya agak cepet. Akhirnya nggak sampai setengah jam, 20 menit dia udah sampai di tendanya. Dia taruh botolnya, bergetar kakinya, temen-temennya kaget. Za, ono apa Za? Ada apa? Kok kamu sepertinya takut? Enggak ada apa-apa. Yang bener, itu tanya Wahyu aja. Tadi kamu kenapa kok lari ninggalin aku? Ya Allah Za, aku ngapurone Za. Aku wedi banget. Ono apa? Emang kamu tadi lari yuk? Lari aku ninggalin Reza. Lah ono apa kok gak ngomong kita yang di sini? Aku harap ngomong piye ngudak kowe wedi kabeh. Ono apa? Tanya si Reza. Ono apa sebenarnya yuk kowe mau melayu? Aku tak nganu yo. Tak kayak ngerti neng kowe kabeh aja wedi. Tak kasih tahu tapi kalian semua jangan takut. Yo ono apa? Aku jak mau neng watunan gedhe nang sumber mata air. Kowe weruh kan watu kae mau sing gedhe. Yo, sumpah aku weruh ana wong wedok rambutnya dawa banget lagi lungguh nang kono. Klambine warnane mbuh putih mbuh apa, tapi kotor lusuh. Lagi ngemek-ngemek rambut ngene lho, Zak. Wah, dobol kayak gini, kata temen-temen yang lain. Aku sumpah, orang ngapus ya aku weruh kok. Aku weruh dhewe mau. Makanya aku, pemenang ngomong Reza gak sempet aku melayu. Banter banget. Lah terus kok kowe sampai kene mau orang melayu? Ya aku mau mandek sih. Ben kowe iki ora do panik ku ditekoki ana apa. Aku mau gawe kowe kabeh wedi. Wis. Lah terus kowe maca-maca to. Wis aku wis maca-maca, makanya aku wis rada tenang. Lah terus kowe ngopo, Zak? Wahyu nanya balik ke Reza. Kok kowe ketoke pucat kowe kemringet ndredeg kabeh. Iki lho nggo botol akeh. Alah, tenan po, kowe ora diweruhi. Ora yo, iki botol aku nggawa akeh kesel. Bathukmu ki aku nggawa papat kowe nggawa loro kok. Akhirnya mereka di situ setelah mendengar penjelasan si Wahyu sama Reza, teman-temannya itu wis yang penting Dewi tetap bismillah. Ayo kita jalan lagi. Bismillah nggak ada apa-apa, kita sampai ke Arcopodo, kata si Ferry di situ. Akhirnya teman-teman yang lain pun oke, Fer, ayo kita lanjut ke Arcopodo. Ini jamnya udah malam banget. Udah mau jam 12 kita harus sampai Arcopodo, paling enggak jam 1 lah, setengah 2. Ya siap, akhirnya mereka gas lagi ya. Jalan dari Kalimati menuju ke Arcopodo. Singkat cerita, mereka sampai di Arcopodo. Nah, di Arcopodo itu adalah pos terakhir sebelum muncak ya, summit ke puncaknya dari Gunung Semeru yaitu Mahameru. Di situ mereka berhenti, mereka nenda di situ. Di Arcopodo ada 2 arca kembar di situ ya, 2 arca kembar. Ada sesajen juga di situ, ada dupa, karena memang terkenal Arcopodo di Gunung Semeru itu adalah tempat pemujaan tertinggi di tanah Jawa. Nah, mereka setelah tenda berdiri, mereka akhirnya istirahat, langsung tidur. Alarm di setel buat mereka bangun pas habis subuh. Singkat cerita, habis subuh tiba. Mereka semua bangun ya, jam 5 lah, jam 5 mereka bangun. Setelah bangun, mereka nyiapin peralatan yang akan dibawa untuk summit ya, ke puncak, ke Mahameru. Tas keril yang berat-berat ditinggalin semua di Arcopodo. Tenda-tenda juga mereka tinggal di situ. Mereka cuma bawa daypack ya, tas kecil itu buat bawa kamera paling ya, terus belati, tali, yang dibutuhin aja lah, senter ya, headlamp, terus air mineral. Mereka bawa daypack aja, ditaruh di daypack. Setelah itu mereka jalan menuju ke puncak Gunung Semeru yaitu Mahameru. Itu jam 5 lebih seperempat mereka mulai naik ke Semeru. Treknya memang di Gunung Semeru itu menuju ke puncak itu memang luar biasa berat, karena medannya kan sudah batas vegetasi ya. Di situ batas vegetasi itu berarti, ini buat teman-teman aja yang belum tahu ya, batas vegetasi itu antara di sana udah bebatuan lah, saya gambarinnya gitu, udah bebatuan menuju ke puncak. Nah di sini masih banyak pepohonan, di sana udah nggak ada pepohonan, udah batu semua sama apa kayak pasir ya, tanah-tanah gitu, kasar lah. Di sini masih banyak pepohonan di Arcopodo. Setelah melewati batas vegetasi, mereka mulai naik ke puncak Mahameru. Sementara itu Bu Maryam di rumahnya lagi nyapu. Ini kebiasaannya Bu Maryam ya, kalau habis sholat subuh itu nyapu langsung rumahnya. Nanti setelah selesai semua kan dia langsung buka toko. Nah pas dia lagi nyapu kamarnya si Reza, tiba-tiba Bu Maryam itu kayak ngelihat kok ada tampah ya di bawah
Amben, apa amben itu dipan ya, dipannya si Reza, diliatin kan, ditarik sama Bu Maryam dan ternyata itu adalah sesajen lengkap di situ. Ada juga keris yang dibalut sama kain more di situ. Bu Maryam kan kaget, astagfirullahaladzim. Bu Maryam berasumsi anaknya Reza belajar ya hal-hal yang berbau klinik. Batin Bu Maryam, ini Reza belajar klinik apa ya? Belajar sesuatu ilmu-ilmu apa? Astagfirullahaladzim. Awas nanti nek pulang kamu tak jewer kamu Za. Sampai mainan-mainan kayak gini. Akhirnya setelah itu Bu Maryam itu menuju kamar ya, menuju kamar buat ngebangunin Pak Hendri buat sholat subuh. Pak Hendri kan belum sholat subuh, langsung ke kamar. Bu Maryam tanya, Pak, apa Bu, piye Bu, tangi bangun ya, udah subuh, sholat sik nanti gampang tidur lagi. Nanti warung tak buka ya aku, tak bangunin nanti jam 7, jam 8. Oh iya, Pak Hendri itu bangun. Pak Hendri bangun, Maryam nanya, Pak, aku kok nemu tampah ning kamare si Reza isine kok sajen yo, ana kerise, ana morine. Mosok to, Pak, iki tenan aku ra guyon. Lah iya mosok to, jawab Pak Hendri. Endi ndelok aku tak weruh. Akhirnya Pak Hendri diajak Bu Maryam ke sana. Nah, di situ setelah melihat tampah sama sesajen lengkap dan keris, Pak Hendri itu nggak seperti biasa aja ya, nggak kaget. Lah Za kowe dolanan apa meneh ki? Apa? Kata Pak Hendri. Reza yo Pak paling sing anu yo Reza sapa meneh. Ya wis, awas kayak bocah, mulih engko tak jewer tenan kupinge. Dolanan kok sing aneh-aneh, kata Bu Maryam. Nah, di sisi lain Reza itu udah sampai di area Blank 75. Jadi menuju puncak Semeru ada area namanya Blank 75. Itu area yang cukup berbahaya ya bagi para pendaki, karena di area tersebut sering terjadi pendaki yang hilang, pendaki yang meninggal, pendaki yang kejatuhan batu dari atas. Itu banyak terjadi hal-hal seperti itu di area Blank 75. Makanya mereka hati-hati di jalan hati-hati. Nah, tiba-tiba ada kabut yang datang ya dengan sangat cepat, dan kabut itu tebel banget. Waktu itu yang paling jalan depan itu Ferry, disusul teman-teman yang lain, dan yang paling belakang itu adalah Reza sebagai sweepernya. Jadi Ferry leader, si Reza sweeper paling belakang, ya kan? Mereka jalan dan kabut itu datang dengan sangat cepat, dan tiba-tiba mereka itu nggak ngelihat Reza di belakang mereka lagi. Toto yang tadi di depan Reza itu bilang sama teman-temannya, berhenti dulu, berhenti, sama teman-teman. Apa toh? Reza kok nggak ada ya? Reza, akhirnya mereka kan noleh semua kan. Loh, Reza kemana? Pada bingung tuh teman-temannya di situ. Dipanggil kan namanya si Reza. Reza, neng di gue Za. Tapi nggak ada sautan sama sekali. Nah, tiba-tiba kabut yang tadi datang dengan tebal menyelimuti mereka hilang dengan seketika. Kayak kena angin ya, hilang. Nah, tiba-tiba Ferry itu pas lagi nyari-nyari si Reza menghadap ke depan. Loh, lah kayak Reza po. Teman-temannya kan akhirnya, wah lah yo Reza kayak Za dipanggilin kan, tapi Reza itu nggak noleh sama sekali. Si Ferry, kok Reza nyalipnya kapan ya? Tadi kan ada kabut banyak, tebel, kok tiba-tiba Reza di depan. Coba lagi diamatin lagi sama Ferry, Reza bukan. Tapi ternyata emang Reza, kata si Ferry. Itu proporsi tubuhnya proporsi Reza, daypacknya juga daypacknya Reza, warnanya merah. Akhirnya teman-temannya, yo wes, ayo undang susul Fer, langsung mendur. Akhirnya kan mereka berempat langsung nyusulin Reza aja ke atas. Paling ntar batin mereka ketemu di puncak. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka sampai tuh di puncak. Ada Ferry, si Toto ya, itu udah sampai di puncak berempat. Nah, tiba-tiba mereka ngelihat si Reza. Si Reza itu lagi duduk ya di tepian puncak dari Semeru, lagi ngeliatin awan-awan yang memang bagus banget waktu itu, sama ngeliatin momen keluarnya sunrise. Nah, diliatin mereka kan di situ, wah seneng banget kan, bisa sampai
puncak tertinggi ya di Jawa. Itu kan terkenalnya atap Jawa, itu Mahameru itu tertinggi di Jawa. Mereka seneng banget, girang banget di situ. Nah si Reza ini ditepuk sama temennya. Woi, kamu nyalip kapan tadi? Kok nggak kelihatan? Nah Reza itu noleh ke teman-temannya, dia cuma tersenyum aja di situ, nggak jawabin pertanyaan dari teman-temannya. Hanya di situ mereka ngobrol-ngobrol ya. Singkat cerita, mereka sampai di base camp Ranupani. Mereka turun dan sampai di base camp. Nah, sampai di base camp, setelah itu mereka istirahat bentar ya di di warung yang ada di base camp. Mereka makan, terus mereka ngupi-ngupi lah di situ seperti biasa. Setelah itu Ferry nyamperin teman-temannya yang lagi ada di warung kopi. Gimana nih, teman-teman, langsung aja, Bo. Kita pulang aja ya. Kita udah terlalu lama nih di warung ini. Akhirnya teman-temannya, oke. Yuk pulang aja, Fer. Udah, kita biar maghrib itu sampai ke rumah, kata si Toto. Akhirnya mereka setuju. Pulanglah mereka. Posisinya sama ya kayak pas berangkat. Berempat temennya Reza itu boncengan pakai 2 motor, Reza sendirian. Mereka pulang menuju ke rumah masing-masing. Nah sementara itu Bu Maryam di toko kelontongnya lagi ngelayanin para pembeli ya. Di situ dibantuin Pak Hendri, terus budenya si Reza juga yang yang ngejagain Reza ya waktu ibunya lagi jadi TKW di Hongkong, namanya itu Bude Ratna, lagi ngelayanin pembeli semua di situ. Nah tiba-tiba pas mereka lagi sibuk-sibuknya sama para pembeli, Bu Maryam itu kayak ngelihat Reza itu masuk ke dalam rumah. Loh, kok Reza wis mulai? Ya, kok Reza udah pulang? Kok nggak ke toko dulu salim sama ibunya, wong baru pulang? Batin Bu Maryam ya. Akhirnya Bu Maryam kan, Pak, kayak Reza kok ketok wis mulai. Mosok di gak ono motore kok, kata Pak Hendri. Dilihat sama Bu Maryam. Oh iya kok gak ono motore ya, padahal Reza ki nggo motor. Akhirnya Bu Maryam kan nyamperin tuh ke dalam. Dia jalan ke dalam rumah, dicari, dipanggil si Reza. Za. Nggak ada sautan sama sekali. Bu Maryam ke kamarnya, nggak ada juga di kamarnya. Di kamar mandi di belakang ya, di pawon, di dapur juga nggak ada semua. Akhirnya Bu Maryam kan balik lagi ke ke toko kelontongnya buat bantuin suaminya lagi sama Bude Ratna di situ. Sampai di warung, "Ya Bu, mulai?" tanya Pak Hendri. "Rezanya wis mulai." "Durung Pak, gak ono ya Reza ning jero." "Lah iya, motor ya ora ono kok," kata Pak Hendri. "Walah, tak kira mau Reza apa ya? Aku ketoke kok sekelebatan kuwi Reza kok, Pak." "Alah, kowe kangen karo Reza." "Ya mungkin ya." Nah setelah itu maghrib tiba ya, toko kelontong pun ditutup. Memang sudah terbiasa kalau toko tersebut tutupnya pada waktu maghrib. Nanti setelah Isya itu dibuka lagi sama Bu Maryam sama Pak Hendri. Nah setelah toko ditutup, Bu Maryam sama Pak Hendri melaksanakan sholat maghrib di rumahnya sama Bude Ratna juga. Setelah itu mereka duduk-duduk di teras sebelum kembali membuka toko. Nah pas mereka lagi duduk-duduk, ini Bu Maryam nanya sama Pak Hendri, Pak, Reza kan janjine mulai dino iki kok sampai maghrib durung mulai yo. Aku kok kuatir Pak. Ya kowe iki Bu, wong anak lanang meneh-meneh digawatirke. Nah ya wong anak siji-siji ini kok Pak, kata Bu Maryam. Paling sedelo meneh tekan ngomah. Pak Hendri menjawab seperti itu. Dan tiba-tiba setelah Pak Hendri menjawab seperti itu, handphone Bu Maryam itu berdering. Ternyata itu dari Wahyu. Nah, Bu Maryam agak tersenyum. Nah, ini pasti kabar siapa? Reza. Diangkat sama Bu Maryam. "Halo, gimana Nak Wahyu?" "Ini Bu, barusan kok Ferry ngabarin saya kalau Reza itu ternyata belum pulang Bu, masih di base camp Ranupani." Lah terus ini Ferry barusan telepon sama saya, kok motornya Reza masih di sana. Orang base camp kan ada yang telepon si Ferry. "Oh iya. Lah terus gimana Mas?" "Ini rencananya Bu, saya mau ke Ranupani lagi, mau ngecek bener nggak itu Reza di sana. Soalnya plat nomornya kok plat nomornya Reza Bu." "Ah masa? Iya Bu, ini Ferry barusan bilang kayak gitu," kata si Wahyu. "Ibu mau ikut aja apa sama Bapak?" Akhirnya kan Wahyu nawarin Bu Maryam ya sama Pak Hendri buat ikut. Akhirnya Bu Maryam itu, "Ya saya ikut aja. Ayo ke sana pakai mobil aja, pakai mobilnya Bapak." Akhirnya mereka setuju. "Kalian ke sini ya, ke rumah tak tunggu, nanti berangkat dari sini," kata Bu Maryam. "Cepet, enggak usah lama-lama," Bu Maryam bilang gitu. Akhirnya Wahyu ngubungin Toto, Ferry sama Andi buat
ke rumahnya Reza, ke rumahnya Bu Maryam, buat berangkat lagi ke Ranupani bareng naik mobilnya Pak Hendri. Singkat cerita mereka sampai di Ranupani ya. Jadi Bu Maryam, Pak Hendri, Bude Ratna, Ferry, Toto, sama Andi ya, sama Wahyu. Mereka udah sampai di Ranupani. Langsung di situ Bu Maryam ke pos perizinan ya, ke base camp sama si Ferry sama si Wahyu. Yang lain nunggu di depan. Pak Hendri dan lain nunggu di depan. Ke pos perizinan nanya, bener gak ini motornya? Kan tanya si Bu Maryam. Terus si mas-mas yang ada di base camp nunjukin, ini Bu motornya bener gak? Dilihat, iya bener ini motor anak saya. Lah iya, kata teman-temannya tadi saya telepon udah ikut pulang. Iya Mas, tenan lu Mas Saestu. Wis balik mau karo aku kok. Ning buri dhewe apa dekne mandeg meneh ya ning kene keselen turu. Coba dicari kan di sekitaran base camp. Ya udah akhirnya mas-mas yang di base camp itu bilang sama teman-teman yang lain di base camp kan buat nyariin nih, ikut nyariin di situ di sekitaran base camp, tapi nggak ada sama sekali di situ Reza. Teman-temannya kan bingung, ini sebenarnya ada apa sih? Setelah cukup lama mencari, memang nggak ada hasil di base camp, nggak ada si Reza. Mereka pun istirahat di situ. Nah, di area base camp kan ada kayak gapura ya, ada rumah kecil buat istirahat para pendaki yang nginep di situ. Akhirnya mereka istirahat di situ, mereka pesen teh, mereka pesen makan ya di warung yang ada di situ, dibawa ke situ, mereka makan. Nah setelah mereka makan itu sekitaran udah masuk jam 10:30 malam. Nah, tiba-tiba datang ini rombongan pendaki di situ. Rombongan pendaki kayak ada gaduh-gaduh ya, akhirnya kan mereka kok kayak rame-rame ada apa sih kan? Wahyu dan teman-teman yang lain, Bu Maryam juga, oh nopo. Akhirnya kan mereka ke pos perizinan karena ributnya emang di situ ricuhnya. Dilihat ternyata pendaki-pendaki tersebut yang berasal dari Jakarta, mereka itu laporan sama orang-orang base camp kalau mereka itu melihat ada kayak mayat ya, kayak jasad. Tapi mereka itu belum bisa mastiin karena mereka juga takut ya, karena dari kejauhan di area Blank 75 kayak ada mayat, tapi bukan Mas, kata anak-anak itu pendaki itu. Akhirnya yang jaga base camp itu bilang kan, yang bener kalian. Iya Mas, kayak mayat Mas, kayak pakai jaket, kayak pakai daypack. Itu aku lihat Mas tadi, kata pendaki-pendaki yang dari Jakarta itu. Tapi kami juga belum bisa mastiin mayat atau bukan Mas, ntar itu bekas batang pohon atau batu besar. Nah mas-mas yang ada di base camp itu punya asumsi batang pohon nggak mungkin, nggak ada batang pohon tuh di area Blank 75 ya kan, kalau batu besar masih mungkin. Akhirnya karena ada laporan tersebut dan ada juga laporan laporan si Reza ini belum balik ya, belum kelihatan. Akhirnya mas-mas itu ngambil kebijakan, bilang sama teman-teman ranger yang lain yang ada di base camp ya, tim SAR lah bisa dikatakan kayak gitu, buat ngecek ke area Blank 75 siapa yang mau ikut, kuat apa enggak, ini jauh banget. Akhirnya kan ayo kita ke sana aja ya, teman-teman yang ada di base camp kan juga merasa bertanggung jawab karena mereka memang ranger di situ. Nah mas-mas base camp itu sama teman-teman ranger berangkat ke area Blank 75 malam itu juga. Nah, terus Bu Maryam, Pak Hendri, teman-teman yang lain disuruh nunggu ya di base camp, suruh nginep aja dulu di situ sampai nunggu kabar dari kami nanti turun lagi. Akhirnya mereka setuju. Mereka nginep di kayak rumah kecil di dekat base camp. Nah singkat cerita menjelang zuhur, mas-mas base camp itu sama orang-orang tim SAR itu udah sampai lagi ya di base camp. Dan mereka, Bu Maryam, Hendri, Wahyu, Toto, Ferry, Andi juga masih nunggu di situ. Mereka menyambut kedatangan mereka yang dari area Blank 75. Disambutlah rombongan itu di depan base camp. Rombongan itu ngebawa sebuah kantong mayat. Dan jelaskan itu berarti jasad, sebuah jasad. Bu Maryam ini jangan-jangan Reza, dipelukan sama Pak Hendri. Yang tenang Bu, bukan Reza baik-baik aja. Ditaruh tuh kantong mayat di depan base camp. Mas-masnya base camp itu bilang sama rombongannya Bu Maryam, coba dicek mas-mas, Bu, coba dicek Bu,
ini Reza atau bukan. Akhirnya mereka jalan kan depan base camp, kantong mayat itu dibuka, seret, dan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu memang Reza, anak dari Bu Maryam. Jeder, teman-temannya kaget semuanya di situ. Mereka menjerit, keempat temannya menjerit, mereka menangis, terjatuh seakan mau pingsan. Bu Maryam itu langsung gak bisa berkata apa-apa. Bu Maryam menangis, menjerit, dia jatuh dan akhirnya dia pingsan. Di situ dia pingsan. Pak Henry itu terlihat biasa saja, karena Pak Henry ini sosok ayah mungkin ya, ayah yang harus mengayomi, jadi dia tegar. Dilihatnya mayat si Reza. Setelah itu ditutup lagi kantong mayatnya, dan teman-teman dari base camp itu bilang kalau mayat ini dibawa ke rumah sakit dulu buat dibersihkan, baru nanti dibawa ke rumah duka. Akhirnya Pak Henry di situ tanda tangan setuju, diantar sama orang-orang base camp menuju ke rumah sakit terdekat. Dan Bu Maryam sama teman-teman yang lain dibawa ya pakai mobilnya Pak Henry. Pak Henry ikut ambulans. Kayaknya mobil disetiri sama si Andi, yang nyetir si Andi, sampai di rumahnya Bu Maryam. Dan singkat cerita, 2 tahun berlalu. Wahyu, Toto, Andi sama Ferry ini udah nggak pernah kontek-kontekan lagi sama keluarganya almarhum Reza, sama ibunya Reza, Bu Maryam. Udah nggak pernah kontek-kontekan sama sekali. Waktu itu mereka sudah memasuki semester akhir dari perkuliahannya. Wahyu itu tiba-tiba pada suatu hari merasa kangen banget ya aku sama Reza. Dulu kan paling deket Wahyu sama Reza, itu biasa bareng lah dari mereka SMA, itu udah biasa nakal bareng, mereka bandel bareng, mereka bareng lah, semuanya bareng. Wahyu itu kangen banget itu hari itu. Akhirnya Wahyu itu punya inisiatif, aku mau lewat rumahnya Reza, walaupun aku lihat rumahnya, karena aku kangen, barangkali bisa mengobati rinduku. Dia jalan ngelewatin rumah si Reza almarhum. Dia lewat, dari kejauhan dia ngentiin motornya. Loh, kok tokonya udah kumel banget ya, toko kelontongnya dari Bu Maryam udah gak kayak dulu. Dulu kan kelihatan cerah banget ya, selalu buka, pembelinya rame. Ini kok tutup ya, kayak nggak keurus dari kejauhan kan, karena 2 tahun dia udah gak ke situ, udah gak lihat ada apa ya. Nah, dia mau ngejalanin motornya lagi, tiba-tiba si Wahyu ini ngelihat ada mobil yang melintas, mobil sedan tuh melintas. Loh, kok kayak Pak Henry? Diliatin kan sama Wahyu, mau dipanggil karena kacanya ngebuka tuh, mobil sedan itu nggak ditutup, kacanya ngebuka separuh kan. Mau dipanggil sama si Wahyu, tapi nggak jadi karena Wahyu ngeliat, loh, kok ada perempuan sebelahnya cantik, pakai pakaian kok seksi ya. Akhirnya kan si Wahyu nggak jadi manggil kan, diurungkan niat dia buat manggil. Akhirnya Wahyu, aku mau ke rumah aja. Nggak tahu itu naluri apa ya, mungkin naluri seorang sahabat dulu ya yang pernah deket. Akhirnya dia ke rumah aja, ke rumahnya Reza aja. Akhirnya dia langsung ya nancep motornya ke situ, ke rumahnya Bu Maryam si Reza. Dok. Akhirnya keluar, itu di situ ada Bude Ratna yang keluar. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bude? Alhamdulillah baik. Tapi kelihatan Bude Ratna itu kayak kayak nggak punya semangat. Dia sedih. Ada apa Bude? Kok kayaknya Bude ini sih sedih? Nggak ada apa-apa Mas Wahyu. Yang bener. Ibu mana ibu? Aku udah lama banget nggak ketemu ibu, kata Wahyu. Aku mau salim, kata si Wahyu. Ibu di kamar. Oh ya udah, saya tak kesana ya Bude ya. Sebentar Mas, sebentar. Loh, ibu lagi sakit Bude? Iya ibu sakit. Oh ibu sakit apa Bude? Tanya si Wahyu. Duduk dulu Mas Wahyu. Duduk kan. Hanya Wahyu di situ duduk, diamati rumah yang dulu dia sering main ke situ. Kok kesannya sekarang surem ya. Tembok-temboknya juga banyak yang lembab, hitam-hitam, kayak nggak keurus lah, banyak kotoran ya. Ada apa sih sebenarnya batin si Wahyu? Akhirnya Budenya ngejelasin kalau ibu itu semenjak Reza nggak ada,
ibunya itu agak depresi ya. Bu Maryam agak depresi, terus Bu Maryam itu intinya nggak mau ngurusin tokonya lagi, hal-hal yang keduniaan apapun dia nggak mau ngurusin. Dan yang paling membuat Wahyu itu sedih dan Wahyu meneteskan air mata di situ, ternyata Bu Maryam agak terganggu jiwanya. Wahyu kaget kan di situ. Astagfirullahaladzim. Dia merasa salah. Dia juga ngebatin teman-teman yang lain, ini pasti ngerasa salah kalau dengar. Karena mereka nggak pernah main semenjak kejadian itu ke situ. Akhirnya Wahyu ini nanya ke Budi Ratna, emang saya nggak boleh Budi kalau mau lihat ibu? Boleh Mas, boleh. Ayo saya antar biar Mas Wahyu nggak kaget. Saya bilangin dulu, oh iya makasih Budi. Akhirnya kan masuk tuh Wahyu ke kamarnya Bu Maryam. Wahyu di situ nangis ya. Dia salim sama Bu Maryam yang cuma terduduk aja ya di depannya, matanya itu memandang ke arah jendela. Di kamar itu kosong banget. Salim si Wahyu, dipeluk Bu Maryam. Wahyu nangis. Ibu maafin Wahyu Bu, nggak pernah main ya kan. Akhirnya ngeliatin jendela Ibu Maryam itu, Wahyu kan merasa bersalah. Akhirnya dia nggak kuat kan, dia nangis. Akhirnya ya udah pamit Bu, Wahyu mau pamit dulu, nanti Wahyu kesini lagi sama teman-teman. Dipelukan Bu Maryam, dipeluk. Ya sudah, diantar Budi Ratna sampai ke ruang tamu. Pas Wahyu mau balik, mau pamit sama Bu Ratna, tiba-tiba mobil sedan yang Wahyu lihat Pak Hendri itu ada di depan rumah. Ditarik sama Bu Ratna si Wahyu, sama Budi Ratna si Wahyu. Nanti Mas Wahyu sini dulu, ditarik. Ada apa Budi, ada apa? Kok narik-narik gini? Masuk ke kamar saya. Masuk ke kamarnya Budi Ratna kan Wahyu, ditutup pintunya. Di situ Budi Ratna ngejelasin semuanya. Kalau semenjak Reza nggak ada, Pak Hendri juga nggak mau ngurusin toko-tokonya lagi. Dia nggak mau ngurusin Bu Maryam. Pak Hendri milih jadi pengangguran, tapi dia sangat sukses. Uangnya sangat banyak, rumahnya di mana-mana, tanahnya nggak kehitung. Dalam jangka 2 tahun. Kaget kan si Wahyu. Akhirnya Wahyu kaget. Wah, ditutup kan ininya sama si Budi Ratna. Kamu di sini aja, jangan berisik. Nanti saya kesini lagi, saya tutup pintunya. Ditutup. Budi Ratna itu keluar dari kamar itu, ditutup pintu kamarnya. Ternyata Pak Hendri memang balik lagi ke rumahnya. Dia ngambil sesuatu, nggak tahu apa di selorok mejanya tempat dia biasa duduk di situ. Diambil, setelah itu dia pergi lagi. Dan tiba-tiba Pak Hendri baru keluar dari rumahnya, Wahyu itu udah ada di belakang Budi Ratna. Budi Ratna kan kaget. Kamu ngagetin aja, nanti dulu keluarnya. Udah Budi, ada apa, bilang sebenarnya. Intinya aku juga bingung yuk, kok jadi sering kasar sama Bu Maryam. Udah gak mau ngurusin toko tapi dia sukses. Akhirnya kan Wahyu punya asumsi, wah pesugihan ini, gak beres ini. Ya batin si Wahyu kan. Akhirnya Wahyu ini keluar rumah. Nah sedannya Pak Hendri itu baru jalan, baru aja Wahyu langsung lari, ngambil motornya kan. Di starter motor itu jalan. Wahyu ngikutin agak jauh mobil Pak Hendri. Diikutin tuh mobil sampai pada akhirnya mobil tersebut berhenti di salah satu rumah yang cukup besar tapi jauh dari pemukiman warga. Jadi rumah itu sendirian, dekat sama persawahan ya. Hanya motornya si Wahyu ini diparkir jauh lah jaraknya dari rumah itu karena kelihatan, tapi ya dari jauh motor diparkir. Wahyu jalan tuh menghampiri rumah itu yang Pak Hendri tadi berhenti mobilnya di situ, di rumah besar itu. Dihampirin, mengendap si Wahyu. Nah dari sebelah rumah itu ada jendela yang kebuka. Wahyu ini ngintip ya. Wah, kok kayak Pak Hendri tuh di dalam lagi duduk sama seorang perempuan cantik, seksi. Dan di depan Pak Hendri ada seorang lelaki parubaya, umurnya mungkin kira-kira di atas Pak Hendri ya, karena ubatnya udah cukup banyak. Di situ Pak Hendri ngobrol.
Coba ditajemin lagi nih pendengarannya si Wahyu. Sampailah pada kalimat, sekarang giliran istri saya mbah, namanya Maryam. Dek, kaget Wahyu kan, bener apa asumsiku, pesugihan dia, dasar bajingan Hendri. Wahyu ini sebenarnya mau langsung ke situ pengen mukulin tuh Hendri, tapi dia urungkan niatnya. Aku lebih baik mikirin Bu Maryam aja daripada mikirin setan kayak dia. Gitu kan buatin si Wahyu. Akhirnya Wahyu ngendap-ngendap agak jauh dari rumah tuh. Wahyu lari ngambil motornya. Di tengah jalan sambil ngegas motornya, dia telepon teman-teman yang lain, Ferry, Andi, Toto. Bahwasanya kayak gini mereka kan kaget bertiga semuanya ditelepon kan kayak gitu. Wah yang bener kamu sekarang tolong, aku nggak cukup waktu kalau ke rumah Reza, ke rumahnya Bu Maryam. Kalian bilang sama Budi Ratna buat ngebawa Bu Maryam keluar dari rumah setan itu sekarang juga. Kayak gitu kan. Di situ Wahyu bilang sama teman-temannya gitu. Artinya teman-temannya, ini bener gak? Bener, kamu harus percaya sama aku. Kowe kudu percaya karo aku, mosok ora percaya karo aku. Saiki disusul Bu Maryam sadurunge telat. Saiki aku sudah rencana. Akhirnya disusul lah Bu Maryam sama ketiga temennya. Si Andi suruh bawa mobil sama si Wahyu, karena kebetulan Andi yang punya mobil. Mobil Andi sampai di rumah Maryam sama si Ferry sama Toto, dijelaskan sama Budi Ratna di situ bahwasanya kalau disuruh ngebawa Bu Maryam sama Budi sekalian keluar dari rumah ini. Awalnya Budi Ratna kan, ada apa sih, nggak apa-apa, tolong Budi. Nah, akhirnya Budi Ratna kan nurut tuh, gampang nanti kalau nggak ada apa-apa ya kita kesini lagi, kata si Andi. Ya udah nanti saya tak nata barang-barang dulu. Nah, nggak usah ambil barang-barang apa, udah masuk aja, gampang nanti beli di jalan, kata si Andi. Akhirnya si Andi ini sama teman-teman ngebawa Bu Maryam dibawa ke mobilnya, karena Bu Maryam kursi roda pun nggak dibeliin sama Pak Hendri, saking kejamnya tuh, kata Budi Ratna. Akhirnya dibawa di mobil, masuk mobil, Budi Ratna juga tancap gas lari dari rumah itu dulu. Setelah itu Andi ini telepon si Wahyu, kita ketemuan di minimarket, salah satu minimarket ini ya. Akhirnya mereka ketemu di situ. Si Wahyu bilang kayak gini aja, barusan kejadiannya kayak gini. Dijelasin semua kalau aku ngelihat Pak Hendri ke rumah seorang dukun ilmu hitam lah, apalah, dijelasin. Wahyu ini punya rencana membawa Bu Maryam sama Bude Ratna ke salah satu pondok ya yang ada di daerah Jawa Timur juga. Karena kebetulan yang punya pondok tersebut adalah masih sanaknya dari Wahyu. Rencananya Wahyu mau bawa ke sana dulu, nanti minta tolonglah di sana. Nah, singkat cerita, mereka sampai di pondok tersebut. Di pondok tersebut ternyata saudaranya si Wahyu ini bernama Kiai Bisri. Nah, Kiai Bisri ini bilang sama Wahyu, setelah diceritakan sama Wahyu, ya memang ada, kata Kiai Bisri, hal-hal seperti itu. Ada hal seperti itu, hal jahat, sihir dan lain sebagainya. Ya sudah, yang penting Bu Maryam dan Ratna sudah sampai di sini. Sementara tinggal di sini saja. Ratna bisa bantu-bantu pondok, menyiapkan makanan dan lain sebagainya ya, Budi Ratna, karena di sini juga anak-anak pondok kan banyak. Jinji Pak Kiai, matur suwun, kata Budi Ratna. Iya nggak apa-apa, udah anggap aja rumah sendiri. Memang dulu kamu akrab banget ya, yuk ya, sama almarhum Reza. Aduh, kayak kakak adik, bilang si Reza sama Kiai Bisri. Ya sudah, kamu anak baik. Ya terima kasih sudah mengantarkan Bu Maryam ke sini kepada saya. Nanti insya Allah saya rawat di sini sebaik-baiknya seperti keluarga sendiri. Nanti kamu sering ke sini ya sama teman-teman, tilik ya, dijenguk Bu Maryam, dibawain apa yang dia suka. Ya siap. Pasti aku kesini pasti sama teman-teman. Nah, singkat cerita, Bu Maryam pun hidup di pondok tersebut dengan Budi Ratna. Dan setelah Wahyu berusaha ngobrol pada suatu hari sama Budi Ratna, rumahnya mau gimana, Budi Ratna udah bilang udah nggak pengen. Aku udah betah di sini. Aku juga udah dapat kerja di sekitaran sini. Itu udah beberapa bulan kemudian ya.
Budi Ratna udah kerja di sekitaran pondok. Bu Maryam juga keadaannya semakin membaik di situ, walaupun dia udah nggak sama sekali udah nggak bicara, tapi dia udah mulai tersenyum, sudah ada reaksi. Kalau teman-teman yang lain itu, kalau orang-orang lain itu mengajak dia ngobrol, udah ada reaksi, kadang tersenyum, kadang ketawa, walaupun dia belum sama sekali bicara. Alhamdulillah, akhirnya Wahyu pun bilang sama Budi Ratna, ya udah Bude, kalau memang nggak mau diurusin, lah terus ini Hendri gimana nih, si Hendri nih udah nggak usah diurusin yuk, biar nanti yang membalas itu Tuhan, dibalas sama Tuhan. Kita manusia itu udah nggak usah dendam-dendaman, nggak bisa dong, hajar aja, nggak bisa, kamu nggak boleh kayak gitu, urusannya nanti sama hukum di Indonesia, nggak boleh main hakim sendiri, kata Bu Ratna. Udah ya, udah diredam, kamu sholat aja, kamu berserah, ikhlasin ya, Reza biar tenang di sana, udah biarin aja, nanti yang membalas Tuhan. Nah ini setelah dinasihatin banyak sama Budi Ratna, Wahyu sama teman-teman yang lain ya juga, ya sudah mencoba mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Wow, cerita yang sangat epic yang dikirim sama Mas Tony yang ada di Surabaya. Terima kasih Mas Tony. Ini ceritanya saya aja hampir nangis ya tadi ya, ikut ngerasain bagaimana rasanya Bu Maryam ini kehilangan seorang ini ya anak. Wow, dan ternyata Pak Hendri itu menjalani sebuah ilmu hitam. Ternyata selama ini yang ada sajen di rumahnya Bu Maryam dan lain sebagainya, itu ternyata Pak Hendri itu numbalin anaknya di area Blank 75 tadi di Puncak Semeru ya. Luar biasa nih cerita. Plot twistnya kena banget ya Mas Tony ya. Terima kasih banget sekali lagi Mas Tony telah mengirim cerita si epic ini ke channel saya. Pesan saya buat teman-teman, ini kan tentang pesugihan ya, ilmu hitam itu. Nggak usah macam-macam lah, nggak usah niru-niru yang sebangsa kayak gitu. Ilmu-ilmu yang aneh-aneh ya. Kita sebagai manusia harus tetap percaya rezeki sudah diatur sedemikian rupa, sudah adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua pesugihan itu nggak ada yang benar, semuanya salah. Saya pernah dengar soalnya ada pesugihan putih, pesugihan hitam, pesugihan ya pesugihan, salah. Karena itu sudah keluar dari koridor syariat Islam. Baik, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini, sudah berkunjung, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga semua kebaikan teman-teman ini dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang punya cerita mistis pendakian ataupun kisah horor yang lain, bisa kirim-kirim ke DM Instagram saya yang udah saya tulisin lengkap di kolom deskripsi. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukmarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.